salam sukacita dan salam untuk semua umat Tuhan dimanapun berada. Happy Good Friday. Selamat memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, Raja kita, bagi seluruh umat Kristiani dimanapun berada di seluruh penjuru dunia. Hari yang luar biasa ini kita diizinkan Tuhan untuk bersama bersekutu dalam sebuah tujuan yang indah, untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bersama dengan Jemaat GPD Diaspora Tataran 1, umat Tuhan dimanapun berada, mari bersama kita satukan hati untuk mengagungkan Tuhan, untuk bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar, yaitu keselamatan yang mulia lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita semua diselamatkan. Dan umat Tuhan dimanapun berada, di hari ini tentu saja bersama dengan Gembala dan Wakil Gembala kami yang terkasih, yang sekalipun terpisah dengan kami dari tempat ini, mereka berada di Pekanbaru, namun hari ini akan melayani kita semua dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Wakil Gembala kami yang terkasih, Pendeta Ibu Joyce Oro SE STH, dan kita akan dilayani dengan perjamuan kudus oleh Gembala kami yang terkasih, Pendeta Inyo Owe Oro SE MTH. Untuk itu hari ini, dengan apakah kita memaknai pengorbanan Yesus? Mari bawa penyembahan, mari bawa pujian, mari bawa pengagungan bagi Tuhan. Pastikan kita bawa yang terbaik hari ini, karena darah yang mahal itu telah tercurah bagi kita di atas Kalvari demi cinta yang besar bagi saya dan saudara. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan sampai jam saat ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan-Mu, lindungan-Mu, pemeliharaanmu pada kami, sehingga kami boleh ada, kami sehat kuat, kami boleh bernafas dengan bebas. Ini semua karena kasih sayang Tuhan. Tuhan, tidak ada apa-apa yang dapat kami balas selain kami mau berikan tubuh, jiwa, roh kami Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Biar Tuhan mensucikan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk benar-benar kami datang memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau di dalam ibadah ini Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa, pengorbanan-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang akan mengambil bagian Tuhan di dalam pekerjaan ini Tuhan, mulai dari WL, semua yang terlibat sampai pembawa firman Tuhan.
Biar Tuhan urapi semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar benar-benar kami boleh merasakan hadirat-Mu, kehadiran-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi mereka yang masih menyiapkan diri untuk datang beribadah, biar Tuhan sertai mereka di perjalanan, tibakan dengan tidak kurang suatu apapun untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada haleluya. Ada haleluya. Mari coba kita bangkit diri semua. Kita akan mengangkat puji-pujian. Haleluya. Darahnya berkuasa, ingat keselamatanmu berharga, dan domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, ingat keselamatanmu berharga, dan domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yesus Kau baik. Haleluya. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, pada hari lemparkannya para penawar kita. Sekarang telah tiba. Amin. Sekarang telah tiba Keselamatan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, pada hari lemparkannya para penawar kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Lagi saudara, anak katakan domba, haleluya. oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih kita duduk. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Betapa besar karya yang agung Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Pengorbanan Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh orang lain bagi kita. Yesus yang berikan nyawanya untuk selamatkan hidup kita. Mari saat ini kita mau masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan betapa ajaib, betapa luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau siap melawat hidup kami pagi hari ini. Dengan kuasa darah-Mu yang sempurna.
mengasuh hidup kami. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
banyak hutang kepada Tuhan. Hutang yang tidak akan pernah bisa kami bayar dengan apapun. Namun hari ini Tuhan, ini penyembahan kami, ini pengagungan kami, ini pujian kami bagimu, buat pengorbananmu, buat darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari, buat darah Yesus yang masih mengalir hingga hari ini, membasuh setiap dosa dan pelajaran kami. Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Umat Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan ke surga.
merasakan betapa baiknya Tuhan. Terlalu indah, terlalu dalam, tak terselami. Tuhan, tidak ada yang begitu peduli dengan hidup kami selain Engkau. Tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah kecewakan kami, tidak pernah lepaskan tangan-Mu atas kami. Yang Kau pikirkan tentangku akan selalu bagiku. Sungguh indah.
Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang indah Tuhan beri dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana hari ini Tuhan kami boleh memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Engkau mati di kemuncak gunung Golgota. Engkau mati karena menanggung setiap dosa kami. Engkau mati karena menanggung setiap kesalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini tidak ada apa yang dapat kami beri Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain hidup kami, hati kami Tuhan, kami mau bawa kepada Engkau. Ada pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Ada penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya biar setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Bahkan kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, kami rindu selalu dengar firman-Mu. Kami rindu selalu terima kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, biar firman-Mu disampaikan sebentar, itu boleh memakan tempat yang baik di hati kami. Itu boleh tertanam di dalam hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Biar pengurapan khusus Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu. Biar hamba-Mu boleh Tuhan menyampaikan firman-Mu. Kami yang mendengarnya Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama buat selama-lamanya. Kami siap Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan hari ini. Ada pujian, penyembahan yang maksimal yang kita boleh berikan kepada Tuhan. Dengan penuh kesadaran kita gak mampu balas kebaikan Tuhan. Dan hari ini, di hari yang luar biasa ini, kita akan terima firman yang luar biasa. Yang akan disampaikan oleh gembala kami, wakil gembala kami yang terkasih, Pendeta Joyce Oro STH. Kita akan tersambung dengan Pekanbaru. Shalom, selamat pagi Ibu Joyce. Oke, sekali lagi kita sapa Ibu Joyce di Pekanbaru. Shalom, selamat pagi Ibu Joyce. Shalom, selamat pagi Vita, selamat pagi Jemaat Diaspora. Haleluya, kita berikan Bisa tepuk dengar? tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini dengan penuh sukacita kami mau terima firman Tuhan, berita sukacita, berita yang memberi kemenangan hari ini akan disampaikan langsung dari Pekanbaru dari wakil gembala kami yang terkasih, Pendeta Ibu Joyce Oro STH. Silakan Ibu Joyce. Oke, Tuhan memberkati. Shalom pemirsa yang ada di rumah, shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang dijadikan Tuhan. Saya percaya di Jumat Agung ini
kita datang dengan biasa, pulang pasti mengalami hal-hal yang luar biasa. Puji nama Tuhan, mari kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33. Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara yang diberkati Tuhan, kematian Tuhan itu di atas kayu salib. Salib itu berbicara apa? Salib itu berbicara kutuk, saudara. Salib itu adalah gambaran penderitaan, hukuman yang sangat menyakitkan. Kenapa sangat menyakitkan? Karena orang-orang yang disalib adalah orang-orang yang berbuat jahat. Dan orang-orang yang berbuat jahat ini adalah orang-orang yang dihina, diolok-olok, bahkan dipermalukan. Saudara, jadi salib itu bayaran dari perbuatan jahat seseorang. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus bukan saudara karena dia jahat, bukan karena dia berdosa, kemudian dia disalib, tidak. Tetapi Yesus tersalib karena dia mau berkorban buat saya dan saudara. Untuk apa? Untuk melunasi hutang dosa saudara. Karena dosa itu menciptakan hutang, saudara. Itu yang Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Saudara, oleh sebab itu kita mau belajar di Jumat Agung ini. Ada dua makna tentang penyaliban Kristus yang kita boleh pelajari. Ya, ada dua makna karya penyaliban Tuhan yang kita boleh pelajari. Yang pertama, saudara boleh baca di ayatnya yang ke-34 dari Lukas pasal 23 ayat 34. Dia bilang begini, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, coba kita lihat lagi di Lukas pasalnya yang sama, tetapi kita coba baca di ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-43. Lukas 23 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-43. Firman Allah berkata seperti ini. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, makna Jumat Agung, makna penyaliban Tuhan. Yang pertama, dia memiliki kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak terbatas. Saya boleh katakan ini kasih yang luar biasa, kasih yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, kasih yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Karena kasih yang dia berikan adalah pengorbanan, saudara. Bayangkan, dia disalib, dia diolok, dia diludahi, dia ditelanjangi, dia dihina, dia dipermalukan. Tetapi apa yang dia buat? Dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini orang yang sangat mengagumkan. Mana ada orang yang seperti ini? Mana ada pribadi yang seperti ini, yang sudah dihina, yang sudah didera bertubi-tubi dengan yang namanya pukulan, dengan yang namanya ludah, dengan yang namanya olok-olokan dan hinaan. Tetapi dia mau berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih seperti ini. Kasih yang tidak pernah bersyarat.
Kasih yang tidak pernah pamrih, kasih yang tulus. Kekristenan yang sejati itu bukan pandai bicara. Kekristenan yang sejati ini bukan soal talenta. Talenta itu adalah pemberian Tuhan. Kekristenan yang sejati bukan soal show rohani atau sombong rohani. Kekristenan yang sejati bukan soal warna bajumu yang putih bersih lebih daripada malaikat. Tetapi saya mau bilang sama saudara, kekristenan yang sejati jika engkau bisa mengimpartasikan kasih itu kepada banyak orang. Engkau boleh menjadi duta kasih bagi dunia ini sehingga dunia ini boleh diselamatkan. Tapi terkadang orang yang merasa rohani, yang radikal, yang merasa paling suci, yang merasa paling benar, orang-orang ini bukan pandai melakukan kasih, tapi mereka pandai membuka aib orang lain, pandai melihat kelemahan orang lain. Padahal Tuhan bilang, pandang saja Yesus, jangan pandang salah orang lain, tetapi kita selalu memandang salah orang lain. Kemudian kita boleh mengumbar-ngumbar ke sana kemari. Sehingga mulut kita bukan penuh dengan pujian. Tetapi mulut kita penuh dengan cerita-cerita tentang kelemahan orang lain. Sadarkah saudara, Anda dan saya adalah imamat yang sejati. Imamat-imamatnya Tuhan. Dia bilang engkau bangsa yang terpilih, engkau umat pilihan, imamat sejatinya di hati Tuhan. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Tetapi terkadang mulut kita bukan pandai bercerita tentang Tuhan yang besar. Kita bukan pandai mengampuni, kita bukan pandai melupakan dan memaafkan, tetapi kita lebih pandai membenci, kita lebih pandai menghakimi, kita lebih pandai menceritakan kelemahan orang lain. Saudara mesti tahu di Amsal 15 ayat 26. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama saudara ya. Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-26. Firman Allah berkata seperti ini. Amsal 15 ayatnya yang ke-26. Dia berkata seperti ini. Rancangan orang jahat adalah kekejian Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu adalah suci. Saudara, perkataan ramah itu suci. Mulutmu menceritakan apa? Kelemahan orang lain. Saudara, kita ini gak sempurna. Saya pun sebagai hamba Tuhan penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita tidak bisa men-setting hidup kita dari terbit matahari sampai pada masuknya itu sesuai dengan firman Allah. Tidak bisa. Saudara, kita ini penuh dengan kelemahan. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Tuhan taruh kita dalam dunia ini bukan jadi hakim. Tuhan taruh kita dalam dunia ini untuk mendoakan dan memberkati. Makanya Matius, ya kita lihat dulu sama-sama. Di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ya. Saudara, Matius pasalnya yang ke-5, kita lihat sama-sama ayatnya yang ke-44. Ya. Matius pasal 5 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48. Kita baca dulu ayat ini. Matius 5 ayat 44 sampai 48. Dia berkata begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa di sorga yang menerbitkan matahari untuk si jahat dan si baik. Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga itu sempurna. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam kasih. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, jangan suka menghakimi. Saudara lihat peristiwa cerita tentang anak bungsu. Iya toh? Anak bungsu ini kan sudah menghabiskan harta bapaknya. Anak bungsu ini adalah anak yang paling brengsek. Tetapi waktu anak bungsu itu datang tuh, bapaknya ini tidak mulut-mulut saudara. Tidak cerita, oh ini anak begal, ini anak brengsek ini. Tidak. Dia panggil anak ini, dia bikin barbecue. Dia bakar-bakar, dia bikin sate, dia bikin rage saudara. Dia bikin saksang, dia masak buat anak bungsu ini. Dia pesta sampai si sulung sakit hati saudara.
Tapi saya mau bilang kasih itu seperti itu. Kasih itu berkorban. Kasih itu memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Bagaimana dia mau bertobat kalau saudara sudah mengumbar dosanya. Saudara sudah menceritakan kelemahannya. Bukankah firman Allah berkata, kalau kita dimusuhi orang atau kita merasa ada musuh dalam hidup kita, berdoa, memberkati orang itu. Bagian kita, waktu kita melihat ada kelemahan-kelemahan orang, yang mungkin bagi saudara adalah orang-orang yang di level tingkat rohani yang tinggi. Dan dia mulai membuat kesalahan yang membuat kita tersandung. Bagian kita bukan menghakimi, ambil keputusan, datang di kaki Tuhan, berdoa bagi orang itu, bersyafaat bagi orang itu, berkati dia saudara, doakan dia, karena itulah yang Tuhan kehendaki, itulah perbuatan kasih. Makanya di 1 Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 ya, firman Tuhan bicara seperti ini. Kita belajar dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Firman Allah ajar seperti ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Waktu saudara berdoa bagi orang yang melemahkan saudara, waktu saudara berdoa bagi orang yang menjadi batu sandungan bagi saudara, saudara sedang menyerahkan nyawa saudara. Karena apa? Waktu saudara berdoa hati nuranimu itu kecewa, hati nuranimu itu tidak bisa terima, tapi saudara lawan itu, saudara doakan, saudara berkati, sehingga orang itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu yang saya bilang, duta kasih untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini yang hilang dari dunia di akhir zaman ini. Orang lebih sibuk ngurusin hati, orang lebih sibuk ngurusin perasaan, orang tidak mengenal kata berkorban, orang gampang mundur, virus-virus tersinggung mulai masuk dalam gereja, sehingga orang berkata dia tersinggung sedikit saudara, dia mundur, dia tersinggung hanya hal-hal kecil, dia pindah-pindah gereja. Saya saudara tidak anti orang-orang seperti ini, tapi kapan saudara bisa berbuah? Hidup ini bukan cuma sampai di pemulihan, tapi Anda harus berbuah. Ingat baik, Tuhan mengutuk sebuah pohon. Waktu dia masuk saudara di satu kota, ini pohon begitu rimbun tetapi tidak berbuah. Mulai saat itu Tuhan mengutuk pohon itu dan pohon itu tidak berbuah lagi. Kering. Saudara, kita harus berbuah. Karena buah yang ada dalam hidup kita akan dinikmati oleh orang-orang. Sehingga orang yang lain itu boleh mengenal Kristus. Saya mau bilang sama saudara, hanya Tuhan kita yang berkorban untuk umatnya. Tidak ada Tuhan seperti ini yang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia mati buat kita, dia korbankan nyawanya. Dia berkata semua sudah selesai. Dengan kematian Tuhan, kutuk diubah jadi berkat. Dengan kematian Tuhan, sakit diubah jadi kesembuhan. Dengan kematian Tuhan, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kita bersyukur kita punya Allah yang seperti ini. Oleh sebab itu, sebagai pengikut-pengikut Kristus, coba kita kedepankan kasih. Biar orang mengenal kita karena kasih Tuhan. Jangan dia kenal kita karena kehebatan kita, jago berpidato, jago berkhotbah, jago berdoa. Bukan saudara, itu semua hanyalah untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan, untuk menarik jiwa-jiwa bagi kepentingan kerajaan Allah. Tapi yang paling penting yang Tuhan mau dalam hidup kita, serahkan nyawamu seperti kepada sesama. Itulah yang dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 16. Berdoa bagi orang yang membuat engkau tersandung. Berdoa bagi orang yang melemahkan engkau. Berdoa bagi orang-orang yang menyakiti hatimu. Berdoa bagi orang-orang yang mengecewakanmu. Itulah kasih di Jumat Agung. Itulah kasih yang Tuhan mau ajarkan bagi saya dan saudara. Yang kedua, kita belajar saudara. Di dalam suratan Korintus, kita lihat sama-sama 1 Korintus pasal 5 ayat 7. 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Kematian Tuhan berbicara kasih yang tanpa syarat, kasih yang besar. Kita adalah duta kasih di dunia ini. Yang kedua, 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama saudara. Firman Allah kata seperti ini. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kami menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Ya, 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7.
Tuhan mau kita membuang ragi-ragi yang lama di dalam kehidupan kita. Buang semua ragi yang lama, ragi kejahatan, ya. Kemudian coba di ayatnya yang ke-8. Kita lihat di ayatnya yang ke-8. Terus kita lihat ayat yang ke-8 dari 1 Korintus pasal 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yang Tuhan mau kita membuang, ya, kita mulai membuang ragi-ragi lama hidup kita, dendam, kepahitan, kebencian, menghakimi, ya, selalu kita rajin melihat kelemahan orang lain. Tuhan gak mau seperti itu, saudara. Yang Tuhan mau yang kita lakukan dalam hidup ini adalah kita membuang semua kotoran, sampah-sampah yang mengotori nurani kita, yang mengotori hati kita. Sebab saudara harus tahu, pada saat saudara menyembah kepada Tuhan, kita ini membawa hati kita sebagai persembahan. Bagaimana mungkin hati yang penuh dengan penghakiman, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan iri, hati yang gampang tersinggung, hati yang mudah kecewa ini dibawa kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Tidak mungkin, saudara. Kita harus menyucikan hati kita setiap hari. Harus membuang ragi. Untuk itu kita harus punya yang namanya, kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ya. Dia berkata seperti ini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, berdamai. Karena kematian Tuhan yang pertama, Dia menyatakan kasih. Yang kedua, Dia mendamaikan manusia dengan sorga. Saudara, anak-anak Tuhan mesti jagoan dalam membawa damai. Saudara mau tahu, orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dia berkata, bawa damai, bawa damai, bawa damai. Karena di mana ada pendamaian, di situ ada kuasa Allah dinyatakan. Saudara, di mana ada pendamaian, di situ ada damai sejahtera. Di situ ada sukacita. Itu yang Tuhan mau. Buang semua ragi lama. Ragi lama itu ragi yang suka menghakimi. Lihat kelemahan orang lain. Dia merasa dia paling suci. Dia merasa dia paling benar. Gampang tersinggung, gampang kecewa. Buang semua itu ragi lama. Itu virus-virus yang memundurkan Anda dari gereja. Itu virus-virus yang membuat Anda jadi orang yang gagal beribadah. Karena saudara datang melihat manusia. Saya mau bilang sama saudara, sampai kapanpun hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Manusia seperti saudara. Dia tidak akan pernah jadi malaikat. Kapanpun itu tidak akan. Oleh sebab itu bagian kita menopang, membangun, saling menolong, saling memberi dan melayani. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mulai hari ini jangan suka menghakimi. Lihat orang lain jatuh dalam dosa, doakan. Doakan saudara, bagian kita berdoa itu menyerahkan nyawa, itu menyangkal diri. Kita mulai berdoa buat orang-orang seperti Tuhan, kasihanilah dia Tuhan. Bicara engkau padanya Tuhan, jamah hatinya. Itu yang kita harus lakukan, bukan kita menghakimi. Bukan kita berkata, oh ini orang tidak benar dan lain sebagainya. Jangan saudara, itu bukan bicara kasih, itu bukan bicara pendamaian. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, makna Jumat Agung adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam pendamaian dengan semua orang. Karena Tuhan sudah mendamaikan kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah melupakan kesalahan itu. Oleh sebab itu hari ini kita punya kewajiban menjadi pasukan utusan Kristus yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.
Coba saudara lihat Roma 12 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya bersyukur saya punya Yesus yang luar biasa. Dia mengajarkan kita tentang kasih yang memberikan kesempatan kepada orang berdosa. Kasih yang berkorban, kasih yang memaafkan, kasih yang mengampuni, kasih yang mendoakan, kasih yang memberkati. Kemudian dia berkata, dia mau mendamaikan kita dengan sorga. Artinya orang yang hidup di dalam kematian Tuhan adalah orang yang mengalami pendamaian dengan Allah. Oleh sebab itu kita mesti jadi duta-duta pendamaian bagi semua umat manusia. Jangan jadi kompor, jadi filter saudara. Kalau saudara rasa perkataan saudara ini bisa membuat orang lain berantem, lebih baik kita tahan. Ya, kalau saudara rasa telinga saudara ini mendengar gosip-gosip yang belum tentu benar, lebih baik ditutup. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, iring Tuhan ini butuh yang namanya kita menjadi sopir atas hati kita. Kita mau jadi satpam atas hati kita. Drive hatimu baik-baik saudara. Bawa kepada kebenaran dan kemurnian. Hidup ini bukan cari tahu orang lain punya kesalahan. Tetapi hidup ini untuk memuliakan Tuhan Yesus yang sudah mati dalam hidup kita. Itulah karya Jumat Agung yang kita peringati pada hari ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami di rumah. Tetapi lewat kematian Tuhan, dia tebus semua dosa. Dia menjadikan keselamatan. Dia menebus, dia menggantikan semua kutuk. Menjadi kemenangan, menjadi berkat dalam hidup kita. Sehingga waktu kita percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan milikilah kasih yang seperti Tuhan punya. Ya, kasih yang berkorban. Kasih yang mau bayar harga. Yang mau berkorban, tidak salah dijadikan salah. Kasih yang mau menumpuk semua. Ya, tidak menjadi orang yang selalu harus dikedepankan. Tetapi menjadi orang yang berdoa untuk kepentingan kerajaan Allah. Belajarlah seperti ini saudara. Ini yang hilang dari gereja. Ini yang hilang di akhir zaman. Kasih yang seperti Tuhan. Kasih yang memberi kesempatan. Kasih yang selalu mendoakan. Kasih selalu memberkati. Ya, dan biarlah hidup kita mau juga berdamai dengan semua orang. Jangan ciptakan musuh saudara. Kalau bisa mengalah saja. Kan tidak apa-apa kita mengalah ya. Kadang kita mengalah bukan berarti kita kehilangan kehormatan. Tetapi terkadang kita mengalah supaya tidak terjadi keributan. Tuhan tidak mau ada perpecahan. Tuhan tidak mau ada kekacauan. Tuhan mau selalu ada pendamaian. Bukankah Mazmur 133 ayat 1, 2, 3 berkata, di mana ada orang hidup rukun dan damai, di situ berkat Tuhan diperintahkan untuk selama-lamanya. Berkat apa? Berkat kehidupan, ya, umur panjang, kesehatan. Itu yang kita nggak bisa beli di rumah sakit. Itu yang kita tidak bisa beli di apotik. Itu diberikan dari tempat yang maha tinggi. Oleh sebab itu, marilah milikilah mental kasih, milikilah mental pendamai, ya. Jangan jadi orang-orang yang sikit-sikit menjadi pemecah, memanas-manasin, jadi orang-orang yang bawa kompor, ya, orang-orang yang gampang menyala. Jangan saudara, jadilah orang-orang yang baik hati, orang-orang yang menyejukkan, orang-orang yang meneduhkan, sehingga orang lihat saudara itu orang diberkati, orang lihat saudara itu orang kangen. Orang lihat saudara itu orang senang sekali. Bukan orang lihat saudara orang udah begini. Darah Yesus udah datang nih. Ini si tante yang aduh. Begitu, jangan saudara. Kita harus jadi berkat. Kita harus jadi orang-orang yang menguatkan banyak hati. Kita harus jadi orang-orang yang menopang banyak keadaan. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Jumat Agung adalah jawaban bagi setiap persoalan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemain musik, saya rindu kita nyanyikan satu pujian sebelum saya berdoa. Dan singer, datanglah ke depan, kita akan nyanyi bersama-sama. Musim akan selalu berganti.
Kita percaya musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan dalam hidup kita tetap akan abadi buat selama-lamanya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kita percaya, saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bisa buat segalanya. Saudara, kita renungkan ayat ini, kita renungkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Belajar untuk mengasihi, belajar untuk tidak menghakimi, belajar untuk senantiasa mendoakan dan menopang. Belajar untuk senantiasa jadi orang-orang yang berpribadi sukacita. Belajar menjadi orang-orang yang membawa cerita-cerita tentang Tuhan. Bukan cerita tentang aib si A, aib si B. Bukan membawa cerita tentang kelemahan si A, kelemahan si B. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Oleh sebab itu, kita mau jadi orang-orang yang baik hati. Karena kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kita punya Tuhan yang selalu menolong. Kita punya Tuhan yang selalu memberkati. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tolong kita di waktu susah. Tuhan tolong kita di waktu sakit. Tuhan yang sudah mati bagi saya dan saudara. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Tidak ada sehelai rambut pun boleh jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Percayalah Tuhan selalu tolong kita. Katakan dalam diri aku pasti ditolong. Katakan dalam diri aku pasti disertai Tuhan. Aku pasti dipelihara oleh Tuhan. Aku pasti penuh dengan kemenangan. Semua ada waktu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Ayo saudara, kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa sama-sama. Kami mengucap syukur Bapa di sorga buat hari yang diberkati. Terima kasih buat hari yang ajaib, hari yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati kami, di mana kami mau mendengarkan firman Allah. Kami percaya, kami yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang sakit terima kesembuhan. Biar kami mau masuk perjamuan kudus, Tuhan persiapkan hati kami untuk mengampuni, mendoakan. Tidak lagi ada kata-kata yang suka menghakimi, tidak ada lagi kata-kata yang memecah belah, kata-kata yang memanas-manasi, tetapi kata-kata kami kata-kata yang memberkati, karena kami mau belajar punya perkataan yang ramah, karena perkataan ramah itu ternyata kesucian. Oleh sebab itu Bapa yang baik, biar hari ini menjadi hari yang dipulihkan. Kami boleh berjalan dalam kebaikan Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam rule-Nya Tuhan. Sehingga hidup kami hidup yang jadi berkat. Imamat-imamat yang rajani. Imamat-imamat sejati. Umat kepunyaan Allah untuk menceritakan kabar sukacita, kabar kebaikan, perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bangun kami menjadi orang-orang yang bukan hanya pandai kecewa, pandai menghakimi. Bukan jadi orang-orang yang pandai sakit hati dan tersinggung. Tapi buat kami menjadi orang-orang yang pandai melakukan kasih. Memberitakan pendamaian. Memberikan kesempatan kepada orang-orang berdosa. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Untuk mereka kembali kepada Tuhan. Seperti yang Yesus lakukan. Terima kasih buat pagi hari yang diberkati. Kami tahu kami datang biasa, pulang pasti luar biasa. Kami bawa berkat-berkat surgawi yang dahsyat, ajaib yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Salib adalah jawaban. Salib adalah kemenangan. Salib adalah mahkota dalam hidup kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kami sangat dikuatkan dan diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Ibu Joyce, doa kami senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan untuk Ibu Joyce senantiasa dipakai Tuhan semakin luar biasa.
Tuhan berikan Amin. selalu dengan kesehatan, kekuatan untuk mengangkat tinggi panji Tuhan dimanapun Tuhan bawa. Tuhan pakai semakin Haleluya. heran untuk kemuliaan namanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Ibu Joyce. Haleluya. Makasih. Terima kasih. Dan umat Tuhan dimanapun berada, kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudusnya Tuhan hari ini. Dan tentu saja Anda yang ada di rumah, silakan siapkan apa saja yang bisa Anda pakai untuk mengikuti perjamuan hari ini yang akan dilayani langsung oleh gembala kami yang terkasih, Pendeta Inyo Weoro SE MTH. Kita nyanyikan bersama Cintanya Yesus Amat Heran. Silakan persiapkan roti dan anggur di tangan saudara untuk mengikuti perjamuan kudus hari ini. Nyanyikan dengan penuh pengertian bagaimana Tuhan mencintai kita dengan cinta yang tidak terbatas, cinta yang luar biasa, sampai memberikan nyawanya demi keselamatan kita semua. Bagi kita semua, siapapun kita hari ini, pesan Tuhan, kasih adalah terbesar, kasih tidak pernah gagal. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu yang Tuhan inginkan, Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Nyanyikan kebaikan Tuhan, nyanyikan cinta Tuhan. Haleluya. Ingat salibnya, ingat sengsaranya, ingat pengorbanannya. Oh, heranlah cintanya Yesus. Puji Tuhan, jemaat sekalian. Haleluya. Silakan Bapak Gembala untuk memimpin langsung perjamuan hari ini. Ya, terima kasih. Jemaat sekalian, tetap tinggal dalam hubungan dengan Tuhan. Kita akan menyanyi satu nyanyian lagi, sementara saudara mempersiapkan air anggur dan roti. Dipersilakan untuk segera buka cawan itu, supaya sebentar dalam mengikuti perjamuan asa yang kudus itu akan berjalan lancar. Sementara itu kita menyanyi satu koran. Yesus.
menyanyi sekali lagi. Hari sebelum kita akan terima perjamuan asa yang kudus, kita akan ikuti pembacaan firman Allah. Tetap duduk dulu. Saya akan baca beberapa ayat dalam firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman bagi dirinya. Saya persilakan jemaat semua berdiri, angkat roti melampaui kepala saudara sebagai tanda penghormatan kita atas pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas bukit Golgota. Dan mari dengar pembacaan firman Tuhan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Biar tubuh Kristus boleh menyatu dengan kehidupan kita. Ada suatu pembaharuan yang terjadi. Ada suatu kekuatan yang mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh terus maju dan maju. Mempertahankan nama Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ambil cawan. Angkat melampaui kepala kita. Sebagai penghormatan kita atas pengorbanan yang Yesus sudah lakukan. Dan mari dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan sorakan yang mulia bagi dia. Dia yang berada di tempat yang maha tinggi. Dan saat ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang selalu biasa bagi kami. Kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kehadiran-Mu sangat dahsyat dan luar biasa, membangkitkan iman kami. Kami boleh mendekatkan diri terus, bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan sendiri. Tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa di sorga.
buat lawatan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kehadiran Tuhan lewat firman yang sudah disampaikan. Kami yakin dan percaya itu termaterai dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu. Berkati mereka, beri mereka kekuatan Tuhan, beri mereka roh kesetiaan, ketaatan, kepatuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan. Dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk salah seorang kekasih, Ibu Selvi Kumayas. Tuhan, Engkau mengenal pribadi kekasih ini. Dia membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Kami tidak mengetahui apa yang dia perlukan, tapi kami bawa semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang melakukan yang terbaik bagi kekasih ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada juga kekasih-kekasih kami yang sakit, Engkau kunjungi lelaki mereka semua. Jamah dan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang lemah diberikan kekuatan. Yang dalam pergumulan yang berat berikan jalan keluar yang terbaik. Karena Engkau Tuhan yang sangat luar biasa. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Mulai dari pimpinan tertinggi dari bangsa ini. Sampai kepada pemerintah-pemerintah yang ada di daerah-daerah pedesaan. Para Tuhan TNI dan Polri. Engkau juga berkati mereka dalam mengembangkan tugas yang diembankan di atas pundak masing-masing mereka. Diberkati mereka dengan kekuatan kuasa-Mu yang luar biasa. Berkati pemerintah kami yang ada di Kabupaten Minahasa, di Kecamatan Tondano Selatan, di Kelurahan Tata Arang 1, bahkan masyarakat yang ada di Kelurahan Tatang Sarang. Engkau berikan kekuatan, kemampuan, beri kesejahteraan untuk negeri ini. Biar Engkau punya nama selalu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang kami gembalakan. Berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan campur tangan. Lepaskan berkat dari tempat yang maha tinggi. Biar mereka boleh hidup dalam apa yang disebut dengan arti kelimpahan. Biar itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga umat-umat-Mu. Terima kasih ya Bapa sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar umat-Mu akan bawa persembahan, bawa korban persembahan, bahkan mungkin milik Tuhan yang dikembalikan. Biar Tuhan jamah semuanya itu. Tuhan balas berkat yang berkelimpahan di dalam seluruh kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa sorga. Menakam sebentar Tuhan, kami tinggalkan tempat ini. Biar Tuhan bersama dengan umat-umat-Mu ke rumah masing-masing mereka. Tibakan semua dengan selamat sejahtera. Demikian di sepanjang minggu yang berjalan ini. Hamba-Mu serahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu. Lindungi mereka Tuhan. Kuasai mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa. Hindarkan mereka dari mara bahaya. Hindarkan mereka dari kecelakaan. Hindarkan mereka dari roh maut dan kematian. Sakit penyakit. Singkir jauhkan. Biar perlindungan Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini menjadi bagian dari seluruh kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Dan akhirnya terimalah berkat, rahmat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus berkati. Iya, dan Bapak Gembala masih bisa mendengar kami dari tempat ini? Dapat mendengar. Puji Tuhan. Bapak Gembala, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, sesungguhnya jemaat di tempat ini sudah merindukan Gembala ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk jemaat, bahkan umat Tuhan yang sementara beribadah bersama dengan kita hari ini. Silakan Bapak Gembala. Ya, mungkin saya agak sedikit lama karena saya lagi pemulihan. Ya, saya masih dalam kondisi pemulihan dan ada
yang perlu diperbaiki dalam tubuh saya. Jadi saya harap supaya jemaat bantu dalam doa agar supaya semua dapat terselesaikan dengan baik. Tuhan boleh campur tangan, saya boleh pulih dengan sempurna, dan Tuhan punya nama boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Lakukanlah apa yang menjadi tugas kita semua, kerjakanlah itu dengan penuh setia, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, karena semua apa yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Setia terus dalam pengiringan kita kepada Tuhan, karena Tuhan semua akan memperhitungkan itu sebagaimana Abraham. Terpujilah nama Tuhan. Saya kira itu saja, dan jangan lupa pada hari Minggu ya ada kebaktian Paskah, biar kita hadir semua mengikuti ibadah yang akan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati gembala kami yang terkasih. Doa jemaat senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan untuk gembala kami sehat selalu, diberkati selalu. Tuhan pakai semakin heran, sekalipun di masa tua masih sehat, kuat, tegar. Semua karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala. Sampai jumpa lagi dalam pelayanan minggu depan, hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Dan umat Tuhan dimanapun berada, tentu saja seperti yang sudah disampaikan tadi, tetaplah beribadah dengan kami pada hari Minggu nanti dalam ibadah perayaan Paskah Jemaat GPD Diaspora Tataran 1, dan firman Tuhan akan dilayani oleh wakil gembala kami yang terkasih, Pendeta Joyce Oro SESTH. Dan tentu saja atas nama Bapak Gembala, wakil gembala kami yang terkasih, majelis jemaat, seluruh umat Tuhan Jemaat GPD Diaspora Tataran 1, pelayan altar, bahkan kru multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah Paskah Jemaat GPD Diaspora Tataran 1. God bless you. Tuhan, jemaat masih beruntung puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yang masih beruntung puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian yang berkata, bersorak-sorai, haleluya.